Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sebelum memulai pelajaran terlebih dahulu kita niat bersama-sama mencari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu thalabal ilmi izalatan jalim an-namsin man sa'iri juhali wa ihya'an dini wa ibqa al-islami bil ilmi wa darul akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukran ala nikmatil akli wa nikmatil syahatil badani fadlillahi ta'ala ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti kiraman khususan khosatan ila muslim ada kitab tafsirul khalaq sahabat hasan al-mas'udi wa jami' talamidi wa masyayikhina wa mu'alifi kutub allati ta'lamna wa lamnaha sallallahu ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya mu'minina amin. Mari kita teruskan pelajaran kita hari ini, yaitu kitab Tafsirul Khalaq, yang mana insyaallah untuk hari ini akan menerangkan atau membahas tentang sifat hilmi atau sifat santun dan sangat sabar, atau bisa dikatakan bijaksana ya, bijaksana. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'na biya bi'ilmi fid-dharain amin. Al-hilmu utaikiku mertelake sifat aris. Al-hilmu utaikiku mertelake sifat aris utawa ramah. Al-hilmu utaikiku mertelake sifat aris utawa ramah. Al-hilmu utawi sifat hilmu. Al-hilmu utawi sifat hilmu iku huwa utawi al-hilmu. Iku huwa utawi al-hilmu iku sifatun sifat. Iku sifatun sifat tahmilu kang gelemake apa sifat. Tahmilu kang gelemake apa sifat. Sahibaha ing wong kang andani sifat. Sahibaha ing wong kang andani sifat. Ala tarakil intiqami. Ala tarakil intiqami ing atase tinggal natrapi. Ala tarakil intiqami ing atase tinggal natrapi. Miman saking wong. Miman saking wong. Al-dobahu kang mendoake sapa man ing sahib. Al-dobahu kang mendoake sapa man ing sahib. Ma qudratihi satane kuasane sahib. Ma qudratihi satane kuasane sahib. Ala dzalika ing atase mengkono-mengkono al-intiqam.
ala dzalika ngatasi mengkono-kono al-intiqam. Jadi babnya untuk hari ini menerangkan tentang sifat khilmu atau santun dan sangat sabar. Atau bisa juga dikatakan bijaksana, sifat bijaksana. Nah, perlu saya mengetahui terlebih dahulu sebelum membahas lebih dalam tentang sifat khilmu, bahwasanya sifat khilmu yaitu sifat yang bisa membawa pemiliknya untuk meninggalkan pembalasan dendam pada seseorang yang membuatnya marah. Padahal dia itu mampu, andaikan ingin membalasnya itu mampu. Namun dia tidak membalasnya. Jadi orang yang seperti ini mempunyai sifat khilmu. Nah, keutamaan dari sifat khilmu yaitu al-khilmu atau sifat khilmu itu adalah sebagai penahan diri dari gejolak marah, yaitu suatu kondisi pertengahan antara dua sifat negatif, maksudnya marah dan hina. Nah, jika seseorang itu terpancing emosinya tanpa berpikir lagi, maka ia hina. Nah, sebaliknya, jika ia itu bersikap sabar, padahal ia mampu untuk membalas orang yang menyakiti, orang yang menzalimi, maka kesabarannya itu bernilai positif. Nah, sifat khilmu itu sering juga disebut dengan rifqah atau lemah lembut. Nah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menyukai kelemah lembutan dalam segala urusan. Nah, sikap hilmu yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam Al-Qur'an yaitu wa ibadur rahmani ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi mahallu saidnya yaitu wa idza khatabahumul jahilu qalu salama. Artinya apa? Dan apabila orang-orang bodoh itu menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, maka mereka itu mengucapkan salam. Maksudnya apa? Dia pergi dari situ tanpa menghiraukan penghinaannya orang-orang yang bodoh tadi. Dan begitu juga Allah berfirman, walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil-lagwi marru kirama. Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka itu bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, maka mereka itu lalui saja, mereka itu berlalu tanpa menghiraukan orang-orang tersebut dengan menjaga kehormatan dirinya. Nah, contoh sebagian sifat ilmu yang ada pada kehidupan Rasulullah. Ini hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu. Beliau itu berkata bahwasanya ketika Rasulullah SAW itu masih hidup, ada seorang badui itu kencing di dalam masjid. Kemudian orang-orang itu bangkit untuk memukulnya, memukul orang badui tersebut. Tetapi Rasulullah SAW itu melarangnya dan berkata, biarkan dia, jangan kamu ganggu, jangan kamu pukul. Tuangkanlah pada kencing itu setimba air.
Nah, sesungguhnya aku itu diutus untuk mempermudah, bukan mempersulit. Itu adalah contoh sifat khilmu yang dimiliki oleh Rasulullah. Andaikan tadi itu Rasulullah SAW itu menghajar habis-habisan kepada orang Badui yang kencing di masjid, niscaya bisa dilakukan. Bahkan andaikan seluruh sahabat ini diperintahkan untuk menghajar, sahabat akan mau melaksanakannya. Namun beliau tidak melakukannya. Beliau tidak melakukannya, bahkan ketika para sahabat ini ingin menghajarnya, beliau melarangnya. Beliau melarangnya, bahkan beliau berkata, tuangkan saja air satu timba ke tempatnya dikencingi orang Badui tersebut. Nah, ini contoh sifat hilmi yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, gambarnya seperti itu. Jadi kan sesuai dengan definisi sifat ilmu yang diterangkan oleh Kiai Musonam tadi. Kiai Musonam tadi kan menerangkan bahwa sifat ilmu adalah sifat yang membawa, yang bisa membawa pemiliknya untuk meninggalkan pembalasan dendam pada seseorang yang membuatnya marah, padahal dia itu mampu untuk membalasnya. Itu jadi contoh sebagian sifat ilmu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Nah, sekarang sebab-sebabnya orang itu memiliki sifat ilmu itu apa? Ini perlu kita ketahui. Supaya apa? Supaya ada dalam diri kita ini sifat ilmu. Kalau kita ini mau berusaha melaksanakan sebab-sebab yang menjadikan orang menjadi sifat ilmu, Pak, insya Allah Allah akan memberikan kita yaitu sifat ilmu, sifat santun dan sangat sabar. Nah, sebab-sebabnya wasababuha utai propro sebabe ilmu, wasababuha utai propro sebabe ilmu atau sifat ilmu iku rahmatul juhali, melasi ing propro kang bodho. Iku rahmatul juhali melasi ing propro kang bodho. Awit tarafoi utawa merdi-merdi ngilangi, awit tarafi utawa merdi-merdi ngilangi anil musyatamati saking bisuh-bisuhan, saking bisuh-bisuhan. Awil istihya'u ngatopnya ke rahmatul juhali ya, jadi dibaca rofa. Awil istihya'u utawa ngreksa isin, awil istihya'u utawa ngreksa isin min jazail jawabi, min jazail jawabi saking males jawab, min jazail jawabi saking males jawab. Awit tafaduli, awit tafaduli utawa gawe kanugrahan, awit tafaduli utawa gawe kanugrahan, awit tafaduli utawa gawe kanugrahan alal musii ing atase wong kang gawe ala, alal musii ing atase wong kang gawe ala. Auri ayatu ni'matin utawa ngreksa nikmat, utawa ngreksa nikmat sabikotin kang wis dingin, sabikotin kang wis dingin. Awil makru utawa nyandu poyo,
awil makruh utawa nyandu poyo. Wa tawakkul furasi wa tawakkul furasi lan ngarep-ngarep tumibane kasempatan. Wa tawakkul furasi lan ngarep-ngarep tumibane kasempatan. Jadi sebab musabab orang itu bisa memiliki sifat ilmu. Di antaranya itu mengasihi orang-orang yang bodoh. Maksudnya apa? Maksudnya adalah orang-orang yang menyakiti hati. Itu diibaratkan orang yang bodoh. Nah, jadi kebodohannya itu adalah karena ia dengan mudahnya terkuasai oleh emosi. Jadi tidak perlu diladeni. Karena apa? Karena hanya akan melebarkan perkara. Jadi ketika ada orang kok menyakiti kita, menzalimi kita, kita tidak usah melayani. Mungkin ada orang yang berbuat zalim kepada kita anggap saja orang ini belum tahu. Dia itu melakukan hal seperti itu karena dia belum mengerti atau belum tahu atau masih bodoh. Jadi kalau kita yakini dia itu orang yang belum mengerti, untuk apa kita meladeni dia. Jadi sebaiknya kita tidak menghiraukan kezalimannya, itu tidak kita hiraukan. Bahwa dia itu kok mencaci maki kita, biarkan saja. Atau kita malah kita doakan dia. Sebenarnya doa yang dilafazkan oleh Nabi ketika Nabi diganggu oleh orang-orang kafir. Yo mendoakan kepada orang yang menzalimi dengan Allah mati qaumi fa innahum la lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku. Adapun kaumku ini melakukan hal tersebut karena mereka belum tahu. Maka berilah petunjuk kepada mereka. Jadi tidak usah kita hiraukan kalau ada orang yang menyakiti diri kita, nggak usah kita hiraukan. Nanti kalau kita menghiraukan itu malah kita tuh turun pangkatnya, turun derajatnya, menjadi sama-sama bodoh. Jadi sama-sama bodoh. Makanya kalau orang dulu itu pakai ada wong tukaran, lek-lek piye sing waras ngalah. Biar apa? Biar tidak berlarut masalahnya. Jadi kita nggak usah menghiraukan gangguannya, nggak usah kita hiraukan, malah kalau bisa kita doakan Allah mati qaumi fa innahum la ya'lamun. Nah, selanjutnya di antara penyebab orang itu mempunyai sifat ilmu yaitu menghilangkan mencaci maki. Nah, jadi menghindarkan dari mencaci maki atau cara basa Jawane misuh. Enggak sah misuhi, pamane wong kok misuhi dhewe gak sah dipisu genti. Lek dhewe misu genti kon yo genti golek pisan sing andal neh. Malah kedodowo. Kok ora enek sing ketok sing apik sing endi gak ketok, mah dikira kabeh elek. Lan wong misui gak sah dibales dengan pisuan. Gitu. Ditinggalkan saja ya. Lek padha-padhane misuh yo mah jajaran misuh padha eleke ya. Itu ya. Di antara perkara yang menyebabkan orang itu mempunyai sifat ilmu adalah meninggalkan mencaci maki atau misi wong liya sing dolimi ya. Terus di antaranya lagi yaitu merasa malu untuk membalas dengan jawaban yang buruk. Maksudnya apa? Maksudnya malu untuk melontarkan kata-kata kasar dalam
meladeni orang yang menyakiti. Mamape wong iku mape ngomong iki misuwi, ade kok bales ape misuwi ade isin. Kono kok ngelokne awake dhewe genti ngelokne iki ya ade isin. Itu juga bisa menyebabkan memperoleh sifat ilmu di dalam diri kita kalau kita merasa malu untuk apa membalas dengan jawaban yang buruk. Nah selanjutnya yang menyebabkan orang itu punya sifat ilmu adalah berbaik hati pada orang yang berbuat buruk. Nah, ketika ada orang berbuat zalim kepada kita, berbuat perkara yang menyakitkan diri kita, kita balas kejelekannya dengan kebaikan untuk menimbulkan sifat ilmu di dalam diri kita. Caranya seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu menjaga nikmat yang berlalu. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita itu dianiaya orang ataupun dizalimi orang ataupun kita itu dicaci maki orang, otomatis kan ketika itu mungkin timbul di dalam diri kita untuk membalas, untuk membenci dia. Ketika seperti itu kita harus mengingat bahwasanya orang ini dulu itu pernah berbuat baik kepada kita. Dia tahu nolong aku pas aku loro, ya tahu tindangi gitu. Pas aku nyambane dek yo ngewangi. Nalika aku butuh utangan dek yo ngutangi aku. Jadi samen eling-eling, samen ingat-ingat kebaikan yang pernah ia lakukan. Jangan sampai kita hanya mengingat kejelekannya dia pada saat itu saja. Nanti kalau kita itu mau mengingat kebaikan yang pernah ia lakukan kepada kita, misalnya kita tidak akan membalas kejelekannya, itu tidak akan kita balas dengan kejelekan pula. Nah, selanjutnya yaitu perkara yang menyebabkan orang itu mempunyai sifat ilmu yaitu makar ya. Makar ini bisa bermakna positif, bisa bermakna negatif. Bermakna negatif apa? Ketika ada orang berbuat baik, kok kita makar kan berarti maknanya apa? Negatif, enggak bagus. Tapi kalau ada orang berbuat kejelekan kepada kita, gitu, mengganggu kita, terus lantas kita makar, ini berarti positif. Nah, makar itu apa? Makar itu bahasa Jawa ini kan nyandu boyo. Bahasa Indonesia apa? Siasat. Jadi kita siasati ketika ada orang kok marah-marah dengan kita, memancing-mancing kemarahan kita juga dia, maka kita harus bersiasat untuk menghindar. Sepunane tunggu kok luwara tak nang mburi sik. Jadi dengan cara itu kan nanti kita bisa terhindar dari kemarahannya, dan juga terhindar kita dari apa timbulnya ingin marah pada diri kita. Tawakul furasi dan mencari kesempatan yang lain, ketika mungkin kita akan meluruskan masalah, kok ternyata dia itu malah marah-marah. Ini kita harus berusaha mencari kesempatan yang lain, di mana kesempatan itu nanti ketika kita mengutarakan masalah yang sebenarnya, dia sudah tidak marah lagi. Kalau kita utarakan perkara tersebut sebenarnya pada waktu itu, mungkin kita digasak sekalian mungkin. Karena apa? Dia dalam keadaan marah. Nah, terusnya wadalika
Wadzalika utai pertelane mengkono rahmatul jahali ila akhirih di anak tarafu'a krana temestune merdi-merdi ngilangi di anak tarafu'a krana temestune merdi-merdi ngilangi anil musyatamati saking bisu-bisuan min syarafin nafsi iku min syarafin nafsi saking mulyane awak iku min syarafin nafsi saking mulyane awak wa'ulul himati lan luhure sejo wa'ulul himati lan luhure sejo ya. Kenapa kok menyerah rasa belas kasih kepada orang-orang yang masih bodoh itu menjadi penyebab timbulnya sifat ilmu pada diri kita. Karena apa? Karena eh, berbelas kasih kepada orang-orang yang bodoh. Ketika orang-orang bodoh ini menyakitkan hati kita, kita tidak menghiraukan, bahkan malah kita mendoakan kebaikan kepadanya. Itu termasuk apa? Termasuk kemuliaan diri, dan menunjukkan bahwasanya orang tersebut itu cita-citanya luhur, cita-citanya tinggi. Ya. Jadi orang itu kalau cita-citanya luhur atau tinggi dan dia mempunyai kemuliaan, maka akan timbul pada dirinya untuk rasa belas kasihan kepada orang-orang yang belum mengerti, orang-orang yang masih bodoh dan juga akan meninggalkan untuk mencaci maki orang yang menyakiti dan juga akan menjaga dirinya dari malu untuk menjawab orang-orang yang mencaci maki mereka dia. Nah, wal istihya'u utawi ngrasa isin wal istihya'u utawi ngrasa isin iku min sianatil nafsi saking reksa awak iku min sianatil nafsi saking reksa awak wa kamalil muraati lan sampurnane keprawiran sampurnane keprawiran. Jadi merasa malu ini merupakan tanda kalau orang itu menjaga dirinya dan tanda bahwasanya dia itu sifat muro'ahnya sempurna, sifat karismanya sempurna ya. Jadi itu sebagian tanda-tanda sebagian sebab musabab orang itu bisa memiliki sifat ilmu. Untuk saat ini saya cukupkan itu saja keterangannya yang bisa saya sampaikan. Ingat waktunya yang sudah hampir habis. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Pertanyaan yang nomor satu. Definisi dari sifat ilmu atau sifat santun dan sabar ini apa definisinya? Pertanyaan yang nomor 2, penyebab timbulnya sifat hilmi pada seseorang yang nomor 1 itu apa? Tadi ada beberapa perkara yang menyebabkan orang itu mempunyai sifat hilmi ya. Nah yang nomor 1 itu apa? Pertanyaan yang nomor 3, penyebab orang itu mempunyai sifat ilmu yang nomor 2 itu apa? Ya. Pertanyaan yang nomor 4,
eh, contohkan sifat ilmu yang dimiliki oleh Rasulullah yang telah diterangkan di dalam pelajaran hari ini. Jadi kan sudah saya contohkan ya, sifat ilmunya Rasulullah itu bagaimana itu contohnya. Pertanyaan yang nomor 5 ya, pertanyaan yang nomor 5. Pertanyaan yang nomor 5, ya, dulu. Pertanyaan yang nomor 5, penyebab timbulnya sifat hilmi pada diri manusia itu yang nomor 4 apa? Nah, itu saja ya, mungkin pertemuan kali ini yang bisa saya sampaikan. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.